Dokter menvonis bahwa ini tidak ada harapan hidup, obat sudah tidak ada. Kita cabut saja ventilator, bawa pulang ke rumah. Jadi gimana dokter? Kalau ada nanti dokter berkata, makan tidak bisa, minum tidak bisa, suntik tidak bisa, ventilator tidak bisa, bawa pulang ke rumah, itu artinya sudah innalillahi wa inna ilaihi. Akhirnya dibawa. Sejam sebelum dibawa ke rumah, tiba-tiba matanya terbuka. Dokter heran, padahal ini sudah divonis tidak akan ada harapan hidup. Ditanya, kamu kok bisa-bisa tiba-tiba hidup padahal sudah koma mau mati? Waktu saya sedang koma itu, tiba-tiba datang Ustaz Somad. Apa kata Ustaz Somad? Dia nanya, kapan tabligh akbar? Terbangun dia minta jadwal tabligh akbar, pengajian halal bihalal. Saya pun datang pengajian. Diceritakan, ini orang yang buat pengajian ini sudah koma di Jakarta Pak Ustadz, dan ketika koma itu datang, kata dia Ustaz Somad mendatangi dia sedang koma itu, nanya pertanyaan, kapan tabligh akbar? Terbangun dia. Saya tanya, Pak, iya, apa betul waktu Bapak sedang koma itu datang Ustaz Somad? Betul Pak Ustadz, kayak gini bentuknya. Iya, nggak salah lagi. Lama saya berpikir, kenapa datang dalam memorinya? Kenapa? Rupanya dia selalu mendengarkan pengajian Ustaz Somad. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita tonton, itulah yang akan datang waktu kita koma. Jadi siapa yang sering nengok TikTok? Siapa yang sering nengok drakor? Hati-hati, datang juga dia ke sana. Saya tidak nakut-nakuti, saya cerita fakta. Maka ngaji. Makanya tadi sholawat panjang, apa itu gunanya? Supaya telinga kita selalu mendengar. Sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Kenapa para habaib, para alim ulama kiai di Jabodetabek, di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua selalu mengajak dengan membiasakan telinga mendengar solawat, zikir, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, supaya sering mendengar itu. Apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau lihat, apa yang sering kau baca, apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau renungkan, itulah yang akan datang waktu koma, waktu sakratul maut, mati dalam keadaan la ilaha illallah. Itu maka kita tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini banyak orang yang nggak paham, nanya ngapain tahlil, bagus nyanyi aja. Anak-anak bawa tahlil, rumah yang ditahlilkan hilang hantu setannya, tempat yang ditahlilkan turun rahmat dan barokah. Allah bisa karena biasa. Poin yang keenam, apa dia? Nanti kalau buat haul isinya apa aja Pak Ustaz? Tanya panitia, isinya apa aja? Baca Yasin. Kenapa baca Yasin Pak Ustaz? Aslinya baca Quran 30 juz, tapi kau nggak sanggup, maka Yasin. Yasin nggak sanggup, Al-Fatihah. Al-Fatihah tak sanggup, mati aja. Masa Al-Fatihah juga tak sanggup? Abdul Somad nggak datang tadi sore pembacaan Yasin, maka Abdul Somad tadi baca Al-Fatihah. 114 surat terkumpul dalam satu surat Al-Fatih, pembuka. Segala yang sulit terbuka, rezeki terkunci terbuka, pintu hati tertutup terbuka, masalah simpul mati terbuka, dibuka dengan surat pembuka Al-Fatihah. Itu makanya Kiai Habib kalau ada masalah, Pak Kiai ini ada masalah sedikit, apa masalahnya ini? Al-Fatihah. Tapi banyak juga orang sekarang Al-Fatihah, habis itu dia main handphone nggak baca. Al-Fatihah itu maksudnya membaca dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin.
diisi dengan membaca surat Al-Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu rabbin nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, tahlil, maulid, membaca simtud durar, bersolawat. Maka semua zikir kebaikan ini, orang yang membacanya dapat rahmat, orang yang meninggal bisa mendapat kiriman pahalanya. Tapi katanya Pak Ustadz, kalau orang sudah meninggal itu kan putus, ngapa ya ada hubungan-hubungan lagi? Hadisnya jelas, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Yang putus itu, orang meninggal itu nggak bisa beramal lagi. Orang meninggal nggak bisa lagi beramal, nggak wajib lagi sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib haji karena sudah meninggal. Tapi amal orang yang hidup kepada orang yang meninggal sampai apa enggak? Sampai. Kalau ada orang mengatakan orang yang hidup amalnya nggak sampai pada orang meninggal, nanti jenazahnya jangan sholatkan. Orang yang hidup amalnya nggak sampai pada orang yang meninggal, nanti jenazahnya nggak usah sholatkan. Kenapa? Karena sholat jenazah itu amal orang hidup untuk orang mati, orang meninggal. Yang sholat jenazah itu orang hidup apa orang meninggal? Orang hidup. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, sholawat, Allahu Akbar, Allahumma fir lahu, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu. Assalamualaikum warahmatullah. Amal orang hidup untuk orang meninggal sampai, walaupun bukan anak kandung. Anak kandung almarhum 12, sebagian sudah meninggal dunia, sebagian ada yang punya hubungan darah kerabat satu suku satu bahasa. Tapi Abdul Somad dari Pekanbaru, Riau, jauh, tidak ada punya hubungan. Apakah sampai pahala bacaan Al-Fatihah Abdul Somad tadi untuk almarhum almarhumah? Siapa yang bilang? Emang ada laporannya?